Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Seperti pada judul yang tertera di sini, saya bakal tunjukin 7 fakta super menarik mengenai sang saman terkuat Gojo Satoru. Dan sebelum itu, mohon berkenannya kalian menekan tombol subscribe di bawah ini. Kalau udah, kita langsung mulai aja pembahasannya ya sekarang. Bagi yang ngikutin anime Jujutsu Kaisen pasti udah nggak asing lagi dengan Saitama versi ganteng 1 ini. Dan terlepas dari fakta kalau dia sekarang masih tersegel, pada nyatanya ada fakta-fakta super menarik yang mungkin beberapa dari kalian belum mengetahuinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari fakta pertama di sini. Fakta pertama di sini adalah mengenai Gojo Satoru yang merupakan orang pertama dalam 400 tahun terakhir yang terlahir dengan kemampuan Sick Eyes dan Limitless sekaligus. Dikatakan dalam sepanjang sejarah keluarga Gojo, pemilik dua kemampuan sekaligus seperti Satoru ini hanya muncul di periode Edo atau Keicho. Jadi kasus seperti Satoru yang punya dua kemampuan sekaligus seperti ini sangatlah langka. Lanjut ke fakta kedua, kita semua tahu kalau Gojo selalu memakai penutup mata, dan itu memang ada alasannya. Hal itu dilakukannya karena jika matanya selalu terbuka, dia akan kelelahan. Itu bisa terjadi karena Sick Eyes-nya bakal selalu aktif. Dan perlu kalian ketahui, biarpun selalu memakai penutup mata, Satoru tetap dapat melihat secara normal. Bedanya visual yang dia dapatkan adalah seperti saat manusia menggunakan alat termografi. Ini alat untuk mendeteksi suhu ya. Jadi tampilan yang Satoru dapati itu kayak pencitraan suhu dalam suatu objek. Lanjut ke fakta ketiga, selain penutup mata, kita juga sering melihat Satoru memakai kacamata kan? Nah, asal kalian tahu, kacamata yang dipakainya itu bukanlah kacamata tembus pandang. Jadi kalau orang biasa memakainya, orang tersebut nggak bakal bisa melihat apapun. Dan mengenai dirinya yang memakai kacamata ini, sebenarnya hanya variasi tampilannya saja ya, agar dia nggak monoton memakai kain penutup mata terus-menerus. Lanjut ke fakta keempat, saat pertarungan Satoru dengan Toji Zenin dulu, dia pernah berucap kata Sakyamuni, yang mana dijelaskan pada panel manganya kalau Satoru menganggap dirinya lah yang paling terhormat di langit dan bumi. Nah, kalau merujuk pada arti Sakyamuni itu sendiri, sebenarnya itu adalah nama panggilan yang disematkan pada Siddhartha Gautama. Dan arti Sakyamuni itu sendiri memiliki arti yang sedikit berbeda dari yang Satoru ucapkan. Dari versi Siddhartha Gautama ini, Sakyamuni diartikan sebagai orang bijak dari kaum Sakya. Nah, hampir nyerempet-nyerempet sih ya. Dan mungkin aja memang Gege Sensei dapat referensinya dari situ. Lanjut ke fakta kelima, ini masih mengenai kacamata yang dipakai oleh Gojo Satoru. Dikatakan kalau kacamata yang dipakainya berwarna hitam, itu artinya dia bakal pergi bertemu dengan seorang perempuan. Lalu Gege Sensei juga menambahkan kalau Satoru itu adalah seorang playboy. Ya, seperti yang kalian tahu sendiri, dengan penampilannya yang super mendukung seperti ini, dia benar-benar tahu cara memanfaatkannya dengan maksimal. Lanjut ke fakta keenam, dikatakan kalau Gojo Satoru adalah orang yang bisa melakukan semua hal yang ingin dia coba lakukan. Ini terbukti saat di stasiun bawah tanah Shibuya ya. Saat itu Jogo kesel banget karena dirinya sudah memojokkan Satoru dengan cara apapun tapi tetap nggak berhasil menghabisinya. Jogo sampai bertanya-tanya apa yang nggak bisa Satoru lakukan di sini. Ceritanya itu dia bingung ya kenapa bisa Satoru ini melakukan banyak hal. Dan benar saja saat itu biarpun sudah dipojokkan oleh Jogo dan yang lain, Satoru masih bisa memusnahkan arwah kutukan sekelas Hanami. Nah, karena Satoru bisa melakukan semuanya, karena itulah juga dia jadi membatasi dirinya agar tak terlalu tertarik akan sesuatu. Ya, alasannya simpel ya, kalau semua masalah dalam dunia Jujutsu dia yang menyelesaikannya, itu bisa membuat para generasi muda nggak berkembang. Itulah hal yang paling nggak dia inginkan. Karena kita tahu sendiri, Satoru malah berharap banyak pada generasi muda yang bisa melampaui dirinya suatu saat nanti. Lanjut ke fakta ketujuh, ternyata Gojo Satoru itu nggak kuat minum alkohol dan bisa dikatakan dia membencinya. Mengenai informasi ini bisa kalian temukan di cerita saat Itadori ngobrol sama Kinji Hakari. Informasi ini berasal dari Kinji Hakari ya. Dan saya rasa mungkin ini bisa jadi suatu clue mengenai apa kelemahan Gojo Satoru. Lalu dikatakan juga kalau Satoru ini suka sama makanan manis. Ini mungkin ada hubungannya dengan memaksimalkan kinerja otaknya ya. Karena kalian tahu sendiri, otak Gojo selalu bekerja keras untuk terus menjaga dirinya agar bisa menggunakan teknik kutukan Limitless terus-menerus. Dan ya, makanan manis ini memang cocok banget buat memaksimalkan kinerja otak manusia. Selain itu dikatakan juga kalau waktu tidur dan libur Satoru itu sangat sedikit ya. Ya, ini wajar sih, beban sebagai seorang saman terkuat ada di pundaknya. Jadi pastinya banyak sekali tugas yang harus diselesaikannya seorang diri.
Nah, itu saja fakta-fakta super menarik yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan. Dan jika ada yang salah, silahkan kalian koreksi. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.